A text explain about process, how and why something happens. Yes, that's right. So explanation text is a text that telling us, ya, atau lebih tepatnya explain us about the process. Menjelaskan tentang sebuah proses. Proses itu maksudnya apa? How, bagaimana, and or why, mengapa something happens, ya, mengapa, bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Jadi intinya teks yang menjelaskan tentang proses sesuatu itu kok bisa terbentuk, sesuatu itu bisa terjadi. Ya, jadi kata kuncinya adalah proses, ya, telling or explaining about the process, gitu ya. Nah, something happens-nya itu biasanya tentang hal-hal apa saja sih? Still remember? Something happens-nya itu biasanya tentang hal-hal apa saja? Coba Kanaya Safina. Oke. Yeah. Yes. What materials or tema-tema apa saja or issue, masalah-masalah apa saja that we can explain yang bisa kita jelaskan the prosesnya. Kayak proses terjadi sesuatu gitu, Ma'am. Iya, misalnya apa itu? Hujan. Hujan, ya. Kalau hujan, performingnya, terbentuknya hujan atau step-stepsnya kejadian hujan itu atau prosesnya itu termasuk natural phenomena, ya, kejadian-kejadian alam. Selain natural phenomena, fenomena apa lagi? Misalnya, yuk Mutiara Anin. Gempa bumi. Iya, gempa bumi itu termasuk natural phenomena. Apa ya? Kenapa misalnya di Indonesia itu menjamur sekali social media, banyak terutama anak-anak muda senang TikTok, ya. Itu apa itu misalnya? Itu namanya apa? Oh, Ma'am, aku, Ma'am. Social fenomena. Yes, good. Social phenomena, natural phenomena, fenomena sosial, social phenomena, banyak sekali orang-orang tukang parkir di mana-mana, ya itu fenomena sosial. Oke. Nah, kemudian apalagi selain itu? Misalnya hal-hal yang bisa diteliti, kuman atau virus yang masuk dari mulut, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru, akhirnya jadi virus COVID-19, itu namanya adalah kajian ilmiah tentang Eksperimen. Scientific phenomena. Jadi kejadian-kejadian yang bisa diteliti secara ilmiah, secara ilmu sains, ya. Banyak hal yang terkait dengan ilmu-ilmu kedokteran, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang bisa kita bahas juga adalah tentang cultural phenomena, fenomena budaya, ya. Fenomena budaya apa yang sedang ngehits di Indonesia saat ini. Nah, itu bisa dibahas, di-explain, dijelaskan prosesnya. How-nya mengapa atau why-nya mengapa. Nah, gitu ya. Oke, nah sekarang terkait dengan the story of Justin, terkait dengan ceritanya Justin itu tadi termasuk dalam fenomena apa ya? How community spread happens first COVID-19. Ini terkait dengan cultural phenomena kah, or natural phenomena kah, or social, or scientific? Nah, apa ini? Kira-kira masuk yang mana? Scientific. Yes, scientific phenomena, ya. Dan memang untuk menjelaskan teks-teks atau penelitian proses kita membahas explanation text itu tidak gampang. Not semua orang bisa, ya, karena memang diperlukan apa? Expert atau keahlian di bidang tersebut yang bisa menjelaskan tentang prosesnya COVID-19 menjangkiti manusia siapa? Kalau bukan para dokter, para ahli, ya, yang bisa menjelaskan tentang culture, budaya siapa? Kalau enggak para budayawan, itu mereka yang paling paham. Ya, jadi memang explanation text itu kalau menurut saya sih yang kalian pelajari selama ini itu adalah yang paling susah.
Ya, kalian harus membaca banyak literatur untuk bisa benar-benar mendalami yang namanya explanation text ini. Gitu ya. Baik. Nah, ya. Mem, Aira belum di-admit, Mem. Oh Katanya. iya. Oh iya, Aira belum di-admit. Sorry, Aira. Okay. Yes, thank you. So, jadi sudah ada 13 students, 13 orang. Okay. It should be how many students sih? Terus berapa orang sih, guys? Bentar ya. Okay. Oh my God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 13. So, today is nihil ya. Hari ini nihil, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, so, today we are focusing on, kita akan membahas tentang seperti apakah yang disebut proses itu ya dalam sebuah teks. Nah, sekarang we go back to Justin ya. Kita kembali ke ceritanya soal Justin. Okay, let's see more details. Kita lihat lebih detail ya. Okay, 11 IPS 2, where are you? This one. This one. Okay, take times. Ini kalau PDF agak-agak take times ya. Yes. We are discussing about how spread ya, bagaimana spreadnya itu bisa, the virus can spread, bisa menyebar. Okay, I wanna ask one of you to read. Siapa ya yang mau ada volunteer untuk membaca? Coba Anin ya, Anin. Yo, Anin. Please Anin, unmute and then Oke, Ma'am. Ya. Itu yang Justin had an awesome weekend itu. Justin had an awesome weekend. Yes, Justin itu punya weekend yang awesome ya, menarik, menyenangkan. Awesome weekend. Okay. Next, Anin. Now that it's Monday morning, he's taken the good vibes into the office and supervising his workplace with itu gimana caranya? Donuts. Okay, good. Yes, thank you, Anin. Okay, you can mute. Now that it's Monday morning, ya, sekarang hari Senin pagi, he's taken a good vibes into the office. What is the meaning of good vibes? Apa ya good vibes itu? Pernah sering dengar kan pastinya, atau mungkin sering ngomong kalian, what is the meaning of good vibes? Nah, good vibes itu adalah mood yang bagus ya, mood, semangat yang bagus, feel yang bagus ya. Pagi-pagi dia berangkat sekolah and then he has good vibes into the office and surprising his work pals, dan dia kasih surprise kepada work pals. Kepada pals itu adalah mates atau friends ya. Pada teman-temannya, teman-teman kerjanya, dengan apa? Dia kasih surprise dengan donuts. Oke, dengan donuts. Nah, donuts itu penulisannya boleh begini, donuts ya, atau donut biasa, donut ya. Mana ya tadi, nanti ada. Oke, sebentar. Yes, okay, next. Talita, please read. Problem is tasty treats aren't the only thing he's about to share. Justin quotes, Justin doesn't know it, but he picked up a crumb at a concert last week. Sorry. Yes, okay, thank you Talita for your effort. Problem is, masalahnya adalah tasty treats aren't the only thing he's about to share. Ternyata tasty treats-nya ini nggak hanya makanan enak aja yang akan dia share, yang akan dia bagi. Nah, kenapa? Karena Justin cuffs. Perhatikan di sini bacanya cuffs. K-A-F
S ya. Jadi UGH nggak usah dibaca. Justin coughs ya, Justin batuk. Justin doesn't know it. Justin nggak tahu, but he picked up a gem at the concert last week. Justin tuh nggak tahu kalau ternyata dia itu mengambil gem, mengambil kuman. Dari mana? Dari konser musik yang dia datangi pekan lalu. Nah, jadi sebelum berangkat ke kantor, last week Justin visited a concert. Dia ikut konser. Nah, ternyata dia dapatlah kuman ke waktu konser itu. Nah, dia bawa masuk ke kantor. Gitu ya. Jadi dia berbagi donat dan juga berbagi jam pada saat itu. Ya, next Talita. Now he sprinkled his donut box, his hands, and the office door with those crumbs. Okay, thank you. Sorry. Yes. Now he sprinkled his donut box, his hands, and the office door with those germs. Nah, sekarang dia ternyata telah memerciki donut box ini, box donatnya. Ini bisa donut gini ya tulisannya ya. Ada juga tangannya juga kena percikan karena dia tadi batuk ya, dan batuknya kan dia tidak cover elbow ya, jadi dia batuk gitu saja tidak ditutup mulutnya. And the office door, nah, dan juga pintu office-nya yang juga kena dengan kuman-kumannya. Nah, inilah prosesnya awal ya. Awalnya dia batuk, kemudian jamnya memerciki kemana-mana. Nah, ini menjelaskan sudah mulai awal proses ya. Okay, next, Talita. In real time, as Justin said good morning to John and Ashley Krabs, her favorite Boston cream, those germs have hitch a ride to new house with a rub the edge and a cold. Okay, thank you. Okay, thank you, Talita. You can mute it. In real time, as Justin says good morning to John, and Ashley grabs a velvet Boston cream. Pada saat itu, Justin ketika ngomong good morning kepada John, mereka langsung toss gitu ya. Nah, kalian perhatikan di sini kuman-kumannya berpindah tangan ya, dari tangannya Justin ke tangannya John. Kemudian Ashley mengambil Boston cream. Jadi di donatnya itu ada krim Boston namanya, dia favoritnya banget. Dia mulai mengambil donatnya itu, berarti udah kena ya. Those germs have hitched a ride. Have hitched a ride, ini artinya menumpang. Ya, jadi kuman-kumannya tadi menumpang ke siapa? Ke two new host ya, ke John sama si Ashley ini tadi. Ya, sudah berpindah ke John and Ashley. With a rub the eyes and God. Nah, ditambah dia rub the eyes. Nah, kita tahu bahwa mata itu adalah human front door ya. Jadi front door itu pintu pertama manusia. Pintu depan manusia itu adalah salah satunya mata. Ketika tangannya sudah kena kuman, ya, tidak wash hands, kemudian mengusap mata, ya sudah masuklah lewat mata. And a gulp itu meneguk artinya. Oke, dan kemudian atau masuk mulut ya, kemudian diteguk masuk ke tenggorokan. Oke, next. I want to move to Anggitya. Yo Anggitya, please unmute and then read it. They're through the human front door and ready to get down to the business of making people sick. Okay, very nice. They are through the human front door. Betul tadi ya, sudah masuk ke human front door, mata, mulut ya, and ready to get down. Kuman-kumannya ready to get down, sudah mulai masuk ke bawah tenggorokan, to the business of making people sick. Wow. Untuk menuju ke urusan orang-orang menjadi sakit. Bahasanya ini bagus banget nih ya dipakai ya.
Nah, jadi kuman-kumannya itu sudah berbisnis untuk membuat orang-orang ini jadi sakit, gitu ceritanya ya. Anggitya next. A little later, George comes with a mile. Justin offers him a donut and with the tickle and his throat turns his head to call. Justin says bye to George and leaves more germs behind. Oke, thank you. Nah, termasuk juga nih ada mailman ya, orang-orang di kantor yang pada waktu itu dia tugasnya adalah tentang administrasi ya. Jadi dia membawa surat untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, karena ketemu Justin, pastilah dia kena juga di sini. Apa di mail-mailnya ini tadi pada ditinggalkan Justin di sini. Oke. And then next. Anggit. George starts making his deliveries, and as you can see, there's no return to sender on Justin leaves behind. All it takes is a touch of the germy mail and then a touch of the mouth, nose, or eyes for a person to become infected. Oke, next. Jelas ya, semuanya sudah terinfeksi. Next, Anggit. When it's time to call it a day, Ashley brings the infection onto the train. Oke, good. Ini harusnya tuh-nya satu aja ya, saya salah. Yeah. When it's time to call it a day, nah, Ashley brings the infection onto the train. Nah, di Ashley ini transportasinya kalau berangkat kantor naik kereta, ya berarti dia menebarkan lagi ke kereta. Oke, bisa dilihat di sini. Yuk, next, Anggit. She hasn't washed her hands in hours. The germs covering them make a pit stop on the grab bar before finding a home on some new hands. Yes, she hasn't washed her hands in hours. Bahkan dia tuh nggak cuci tangan dari tadi di kantor. Kemudian the germs covering them make a pit stop on the grab bar before finding a home on some new hands. Ya, dia pegangan di grab bar di sini pasti ditinggal di sini kumannya dan siap untuk dijemput orang-orang lain yang pegangan ini juga. Oke ya. Next, Anggit. A few cars over, Justin is coughing again in his tight quarters. That's bad news. He and his fellow passengers get off the train and head to their homes. Good. A few cars over, Justin is coughing again. Nah, ini juga sama, dia di kereta dan dia masih batuk-batuk ya. And his tight quarters, that's too bad news. Apalagi di ruangan yang sempit. Ya, makanya memang kita harus hindari anak-anak ya saat-saat ini jangan di dalam ruangan terlalu lama apalagi dengan banyak orang. He and his fellow passengers get on the train and head to their homes. Orang-orang yang sudah kena ini, ada 2 orang lagi yang sudah kena, ya terkena Justin. Mereka pulang membawa germs-nya, kumannya ke rumah mereka masing-masing. Ya, tadi sudah diawali dari Justin, kemudian teman-teman kantornya pulang naik kereta, di kereta mereka menebarkan virus lagi, dan mereka yang dari kereta kena virus pulang ke rumah menyebarkan ke suami istri dan anak-anak mereka, dan akhirnya finally the spread continues, spread terus ya kemana-mana dan akhirnya sampai di sedunia ini gitu ya anak-anak. Nah, it is the process ya, ini adalah semuanya adalah telling about the process. Nah, seperti inilah contoh text explanation. Nah, jadi text explanation itu sekali lagi fokus pada penjelasan tentang proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Gitu ya. Sampai di sini any questions? No? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya lanjutkan atau saya lanjutkan dulu ya. Oke, saya akan kasih kalian, gonna give you this one. More examples about explanation text. Ma'am, yang tadi itu udah dikirim ke iTunes belum? Oh ya sudah dong, dari last week lah guys. Belum kalian buka. Belum, kan belum saya ngajarnya. Nah
itu masalahnya. Sudah dari kemarin ya. Ini Mem tinggal buka aja. Oke, nanti kalian bisa ini ya. Kalau yang ini belum, nanti saya send ke iTunes. Nah, so kalau begitu kita lebih masuk lebih dalam lagi tentang explanation ya. Nah, ini explanation sekali lagi telling about process. Prosesnya itu bisa how-nya atau bisa why-nya atau bisa dua-duanya. Nah, kalau tadi kisah tentang Justin tadi adalah how ya. Lebih fokus kepada how, bagaimana prosesnya dari si Justin from the concert until spread continues into the city. Nah, kalau begitu ketika kita membaca atau reading atau making explanation text, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya ini anak-anak ya. Ini disebut struktur atau generic structures. Jadi pada kisah Justin tadi kalau dibikin paragraf, yang pertama itu isinya adalah tentang general statement. Oke, jadi berbicara tentang structures atau struktur ya. Kalau cerita tadi, cuman cerita tadi kan tadi bentuknya film ya, bentuknya film, bentuknya video. Jadi bukan berbentuk teks begini ya. Nah, kalau tadi dirangkum, dibuat sebuah teks bacaan gitu ya. Bacaan yang pertama itu disebut paragraf yang pertama disebut general statement. Apa sih general statement? General itu artinya umum, statement itu artinya pernyataan. Jadi pernyataan umum. Apa sih maksudnya? Yaitu pengenalan suatu peristiwa yang akan diceritakan atau akan dijelaskan. Jadi pada paragraf pertama, si penulis akan memberitahu tentang, oh kita mau explain tentang ini loh. Nah, tentang how community spread happens. COVID-19 misalnya, atau kita mau ngejelasin tentang tsunami, atau kita mau ngejelasin tentang flood, banjir. Jadi pada paragraf pertama nanti akan disampaikan tsunami is, gitu. Tsunami itu adalah bla 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 bla. Itu biasanya seperti itu. Jadi pada paragraf pertama adalah tentang general statement, pernyataan umum. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah paragraf selanjutnya ini harus ada. Ya, ini ruhnya, ibaratnya gitu ya, nyawanya explanation text itu di sini. Yaitu sequence explanation atau explanation saja nggak pakai sequence juga boleh. Sequence itu artinya urut-urutan, serial, ya, urut-urutan dari explanation atau berisi tentang prosesnya. Berisi tentang mengapanya atau bagaimananya sesuatu itu bisa terjadi atau terbentuk. Nah, ini disebut sequence of explanation. Jadi tadi disampaikan prosesnya ini, habis ini, habis ini, dan sebagainya. Oke ya. Nah, ini adalah yang paling penting. Nah, yang ketiga ini sifatnya optional atau tambahan atau pilihan sunnah hukumnya. Boleh ada, boleh enggak, yaitu closing atau conclusion. Ya, penutup atau kesimpulan, boleh ada boleh enggak. Banyak text explanation yang enggak perlu ini. Ini biasanya sih sifatnya tentang misalnya saran gitu ya. Oh, kalau gitu, kalau kita enggak kepengin ketularan ya berarti if you cough please close your mouth. Misalnya gitu ya, saran-saran aja. Itu bisa masuk ke dalam conclusion. Kalau kita nggak pengen ketularan berarti kita harus wash hands 20 seconds, harus cuci tangan selama 20 detik, kemudian social distancing dan sebagainya. Nah, itu bisa masuk ke conclusion. Tapi kalau nggak ada ini nggak apa-apa. Ya, yang jelas yang wajib, yang pertama harus ada general statement, isinya tentang pengenalan, fenomena apa atau peristiwa apa yang akan kita explain. Dan yang kedua adalah sequence explanation, urut-urutan prosesnya. Ya, oke baik. Nah sekarang kita lihat banyak sekali ya contoh explanation ya. Nah kalian kalau baca ensiklopedi, nah itu adalah explanation tuh kebanyakan anak-anak. Ensiklopedi tentang tata surya misalnya, itu banyak sekali explain tentang explanation text. Nah ini kita lihat ada yang tentang full moon. Nah
Apa sih itu full moon? Artinya bulan purnama. Bagaimana sih kok bisa terjadi bulan purnama? Nah, ini sudah ada translate untuk bahasa. Ada juga tornado. Wah, ini berarti natural fenomena semua ya. Apa namanya? Fenomena-fenomena alam. Bagaimana sih kejadiannya tornado? Angin tornado. Kemudian ada contoh lagi honey. Ya, honey. Honey-nya honey di sini honey madu ya, bukan honey sayang ya. Nah, bagaimana ini honey bisa? Sorry ya guys. Sebentar, ini kita nih. Everybody likes honey, even it can be medicine for most diseases are already made. Oh ya, nectar is somewhat. Oh, ini bagaimana proses terbentuknya honey ya? Si apa namanya? Si bee. Ini mutiara anin kasihan sekali ya, keluar masuk ini. Sinyalnya apa namanya tidak stabil. Oke, gitu. Terus kemudian ada juga solar eclipse ya, solar eclipse gerhana matahari. Kemudian ada juga waves, ombak. Kalau kita amati di laut kok bisa ya ada ombak, ada gelombang gitu loh ya. Dan gelombang itu nggak selesai terus. Itu terjadinya bagaimana sih? Nah, itu diteliti ya anak-anak ya, diteliti oleh para saintis. Oke, para ilmuwan yang jago-jago di bidang sains. Nah, pernahkah kalian perhatikan atau bertanya, kenapa sih air laut itu warnanya biru? Nah, ternyata ada loh dijawab di sini ya. Dan ada prosesnya, kenapa warnanya biru. Dan masih banyak lagi. Oke, getting sleepy ini juga bisa ternyata di-explain ya. Orang kok bisa ngantuk dulu ya. Ternyata ada prosesnya juga. Nah, ini adalah contoh-contoh ya anak-anak. Contoh-contoh explanation text. So, so many examples. Banyak sekali contoh-contoh yang kalian bisa baca. Ya, kalian bisa menambah wawasan kalian ya untuk belajar tentang explanation text ini, gitu ya. Nah, dari semua penjelasan mem ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Any questions? Nah, barangkali ini buat tambahan saja. Nah, ini ada tsunami anak-anak. Nah, ini yang belum mem jelasin ya. Jadi, ciri-ciri explanation text itu ketika berbicara tentang explanation, kita menggunakan simple present tense ya. Simple present tense itu adalah pola kalimat yang general truth atau kebiasaan. Dari dulu hingga sekarang ya begitu-begitu terus ya. Misalnya tsunami. Tsunami itu kejadiannya ya begitu. Kalau saya jelasin nggak bisa sih. Saya harus baca lagi nih tentang tsunami. Ini nanti ada tsunami ya, ada teks tentang tsunami. You know that I don't know much about science karena saya orang IPS jadi nggak ngerti banyak tentang peripa-ipanan gitu loh. Oke, next. Nah, kemudian banyak juga yang menggunakan passive voice. Nah, nanti akan kita dalami passive voice ya, kalimat pasif. Kemudian karena tadi membicarakan tentang proses atau urut-urutan, biasanya juga menggunakan namanya connectors, chronological connectors. Connectorsnya bukan connectors single words pada cause and effect ya, beda ini connectorsnya, penghubungnya. Penghubung kronologis ya, jadi karena urut-urutan, maka di sini biasanya menggunakan kata first, pertama, second, after that, setelah itu next, dan finally, dan sebagainya. Oke, dan menggunakan noun ini pasti di mana-mana menggunakan ini ya. Kemudian strukturnya tadi udah. Nah, ini ada yang menyampaikan strukturnya, ada yang mengandung title atau judul. Judul ini boleh dikasih, boleh enggak. Nah, kalau misalnya kalian menemukan ada teks kok ada judulnya, ini malah lebih enak lagi. Karena apa? Judulnya ini biasanya diawali dengan kata how atau why. Biasanya. Kayak tadi judul yang kita bahas adalah how community
spread happens fast gitu ya, yang diawali dengan kata how. Oh, berarti kalau diawali how biasanya sih explanation gitu ya, atau why. Nah, ini sunnah juga sih. Jadi yang paling utama adalah general statement and explanation ini. Jadi mau title mau enggak it's okay, ada closing atau enggak it's okay. Oke, ini adalah tentang tsunami anak-anak. Ya. Oke, begitu. Nah, ada pertanyaan enggak? Any questions? Ini nanti akan saya share ke iTunes, don't worry ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang tanya. Siap ya? Pertanyaan saya gini. Kalian sudah belajar explanation text dan juga ada satu teks lagi yang mirip-mirip explanation. Teks apa itu? Ya. Yang biasanya judulnya juga diawali how. Ya, siapa yang masih ingat? Procedure text. Yes, that's right. Procedure text. Nah, sekarang kalau sudah tahu, ada nih yang mirip tentang procedure, mirip dengan explanation yaitu procedure text. Nah, sekarang kalau begitu, apa perbedaannya? What is the difference between procedure text and explanation text? Siapa yang bisa? Kalau kalian bisa menjawab, berarti kalian sudah paham betul penjelasan tentang explanation text ini. Sabrina? Yes, ma'am. Iya. Oke. Will you answer? Prosedur teks itu menjelaskan langkah-langkah untuk melaksanakan suatu kegiatan itu, sedangkan eksplanasi itu menjelaskan kenapa proses terjadinya gitu. Wow, perfect. Yes, good. Betul sekali. Jadi, bedanya sama-sama diawali how gitu ya. Yang satu how community spread happens fast, yang satu how to apa misalnya, how to cook rice misalnya. Sama-sama how ya. Bedanya apa? Yang satu bagaimana cara masak nasi, yang satu bagaimana virus COVID-19 tersebar di masyarakat. Nah, bedanya kalau how to cook rice ini adalah menjelaskan tentang how to do something atau how to make something. Bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu. Ya, jadi semacam tutorials, ya. Make up tutorials. Nah, kalian sering nggak nonton kayak gitu? Ya, pertama-tama dikasih foundation dulu, ya gitu ya. Siapkan bahan-bahannya ini, terus ini bagaimana cara pasang bulu mata badai. Nah, seperti itu. Itu adalah tutorials, how to do something, how to make something, ya. Ada kalau saya senang sekali nonton yang video-video yang dari Yummy gitu loh. Wah, itu lucu-lucu ya videonya, menyenangkan banget. Cara bikin pasta, cara bikin ini itu. Nah, itu adalah fokus pada cara membikinnya, step-stepnya, tutorialsnya, atau barangkali tipsnya gitu. Nah, tapi pada explanation adalah bukan pada how to make something atau how to do something, bukan pada activities itunya, tapi pada the process. Prosesnya kayak gimana. Nah, ya. Dan satu hal lagi yang mendasar adalah kalau pada explanation text itu hal-hal yang sifatnya kajian ilmiah. Tadi yang sampaikan Nisa. Betul sekali. Sangat ilmiah sekali. Jadi memang harus orang-orang yang expert di bidang itu yang bisa ngomong. Ya, tapi kalau procedure text adalah hal-hal yang surround us. Ada di sekitar kita yang sifatnya sederhana-sederhana. Ya. Misalnya how to turn on air conditioner, misalnya gimana cara nyalain AC, how to insert SIM card into our mobile, bagaimana cara masukin SIM card di HP kita. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sifatnya di sekitar kita, nah itu namanya procedure.
Kalau explanation itu lebih ke research atau kajian-kajian ilmiah. Itu ya. Baik. Sudah jam 10 lebih 14 menit, tinggal 1 menit lagi. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar apa aja anak-anak, explanation text ya, tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya to explain why something happens ya. Kemudian structures-nya apa saja? Tadi masih ingat anak-anak apa structures-nya yang paling utama tadi? Coba Alivia, can you mention? Ada 2 structures pada bacaan explanation yang utama. Pertama, paragraf 1 tentang Alivia? Ya, ma'am. Ya, structures-nya yang pertama tentang apa? Tadi lupa, ma'am. Yang mengenal General statement. Yes, general statement. Good. Mengenalkan tentang apa sih yang akan di-explain gitu ya. And then the second adalah justru yang lebih penting, ini apanya disebut apa? Apa ya tadi, ma'am? Apa? Sequence explanation. Explanation. Ya, urut-urutan prosesnya. Yes. Oke, thank you. Segitu ya anak-anak. Insya Allah pekan depan kita meet lagi. Dan apa yang akan kita lakukan pekan depan? Kita akan mengenali berbagai macam lebih banyak lagi contoh-contoh text explanation dan akan kita coba bahas dengan menjawab soal-soalnya. Jadi pekan depan kita akan berlatih bermacam-macam soal text explanation untuk memperkaya knowledge kalian dan juga untuk memperkaya enrich your vocabularies gitu ya, memperkaya kosakata kalian. Oke? Ya, baik. If you don't have any questions, I will close the lecture.